Hmm. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, saya berharap kita masih senantiasa diberi kesehatan oleh Allah, diberikan kelancaran dalam proses kita belajar, dan insya Allah nanti semoga kita bisa segera uh, pertemuan secara tatap muka seperti itu. Oke, hari ini saya akan memberikan materi terkait penanaman nilai-nilai pada uh, anak usia dini, pendidikan nilai pada anak usia dini seperti itu. Saya share screen PPT-nya. Ini oke. Jadi pendidikan nilai pada anak usia dini. Oke, sebenarnya ini memperkuat materi yang diberikan di buku ataupun materi yang saya upload PDF-nya itu di e-learning. Jadi ini untuk lebih diperinci lagi nilai-nilai apa saja sebenarnya yang bisa untuk ditanamkan pada anak usia dini. Jadi ini untuk menambah referensi bagi kalian. Jadi seperti ini ada nilai-nilai yang namanya nilai-nilai nurani atau value of being. Nilai-nilai nurani ini merasuk dalam diri masing-masing orang, masing-masing manusia. Ya, kenapa kok bisa gitu loh? Kenapa kok ini penting? Nah, nilai-nilai ini apa saja? Nah, ini kita bahas satu persatu. Ada yang namanya nilai kejujuran, di mana kejujuran ini menjadi suatu hal yang sangat penting. Menyampaikan sesuatu sesuai dengan kondisinya, tidak menambahi ataupun menguranginya. Ini juga diajarkan dalam agama kita, dalam agama Islam seperti itu. Nah, jadi kejujuran ini sangat penting untuk ditanamkan atau dididikkan pada anak usia dini. Sejak kecil dia dilatih untuk jujur, dijelaskan terkait jujur itu apa, kemudian bagaimana caranya, konsep jujur itu seperti apa, dalam agama seperti apa. Ini orang tua, guru itu sangat perlu untuk memberikan atau melatihkan nilai terkait kejujuran yang pertama. Ya, saya sudah apa ya istilahnya, saya pasti kalian sudah tahu gitu ya. Saya yakin kalian sudah tahu terkait apa itu kejujuran, makna kejujuran. Bagaimana kalau orang lain ini tidak jujur kepada kita, kemudian apa istilahnya, dampaknya seperti apa, itu pasti kalian pernah merasakan dibohongi atau dikecewakan seperti itu. Nah, makanya kita juga wajib untuk mengajarkan anak-anak ini untuk memiliki yang namanya kejujuran. Yang selanjutnya ada nilai keberanian. Jadi berani ini suatu hal yang penting juga ditanamkan, karena anak kalau sedikit-sedikit sudah takut, tidak berani, tidak bisa untuk menunjukkan apa yang dia inginkan, apa yang dia rasakan. Nah, ini sangat berbahaya juga. Anak bisa istilahnya ditindas ataupun menjadi korban. Kalau dia tidak punya keberanian, dia harus punya yang namanya keberanian menunjukkan sesuatu yang benar dengan jujur seperti itu. Kemudian ada nilai cinta damai, ini merupakan fondasi untuk persatuan, di mana negara kita ini negara kesatuan, dan kita juga hidup ini selalu berdampingan dengan masyarakat. Nah, kalau anak ini tidak punya rasa cinta damai, dia yang ada adalah sesuka hatinya sendiri. Ketika dia menjadi dewasa, suka hatinya sendiri, membuat keonaran dan sebagainya. Nah, ketika dia sejak kecil sudah ditanamkan nilai terkait cinta damai, maka dia menjadi sosok yang tentunya lebih senang untuk berdamai, tidak senang membuat masalah, tidak senang untuk memperkarakan sesuatu kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau dengan damai seperti itu. Kemudian ada keandalan diri dan potensi. Jadi anak juga wajib untuk punya keandalan diri. Keandalan itu anak yang bisa diandalkan gitu loh. Intinya dia punya kekuatan, punya daya sehingga dia menjadi mandiri. Dia juga punya potensi untuk berkembang. Jadi anak jangan terlalu dimanjakan. Akhirnya dia pakai baju nggak mau, makan minta disuapi terus, misalnya seperti itu kalau diterus-teruskan akan menjadi anak yang tidak andal dan juga potensinya tidak bisa dikembangkan, karena semuanya dilayani, semuanya diberikan. Kalau dia mencoba, dia itu
ada tugas tertentu yang harus dia lakukan, memang kadang dia harus dihadapkan pada hal yang sulit. Ini untuk proses dia belajar gitu loh, bukan ke orang tua nggak sayang, tidak. Tapi ada proses belajar di mana dia harus bisa menyelesaikan hal yang sulit. Dia harus bisa berjibaku dengan tugas ataupun kondisi sulit yang dia alami, sehingga dia bisa istilahnya berkembang atau one step bisa naik kualitas dirinya naik satu tingkat karena adanya tugas atau hal sulit yang sudah dia alami. Selanjutnya ada disiplin diri dan tahu batas. Oke, ini adalah hal yang sangat penting juga untuk ditanamkan. Anak-anak itu harus sejak kecil itu harus punya yang namanya disiplin diri. Ketika dewasa dia sudah tahu seperti apa harus bersikap ketika ada tugas. Kemudian dia juga tahu tanggung jawabnya dia. Dan dia juga harus tahu batas. Jangan sampai menjadi anak ini kalau sudah dewasa, dia nggak ngerti, ini masih pantas nggak sih? Ini melanggar aturan atau enggak? Nah, ini tahu batas. Dari mana kok dia bisa tahu batas? Kita sering menasihati. Misal, dia sedang di rumahnya orang. Sebelum kita ke rumahnya si paman misalnya. Kalau di rumahnya paman yang sopan. Kalau di rumahnya paman nggak boleh nanti masuk-masuk ke kamar ataupun pegang-pegang barang sembarangan, tidak boleh ya. Misalnya seperti itu. Jadi dia ngerti, oh ini di rumahnya siapa, dia tahu batas gitu loh. Oh, siapa nih saya, kemudian di rumah saya, jangan terus dia itu nggak punya kalau anak sekarang nggak punya sopan santun, nggak, ya namanya anak-anak ya kita harus, ya memang mereka masih anak-anak, tapi kita harus membiasakan ataupun memberikan nasihat-nasihat melalui pendidikan nilai yang ditanamkan pada anak usia dini. Kemudian ada yang namanya nilai kemurnian dan kesucian, di mana ini juga berkenaan dengan kejujuran. Jadi apa itu kemurnian dan kesucian? Jadi sesuatu yang apa adanya, sesuatu yang tanpa dibuat-buat seperti itu loh. Jadi dia yang menjadi dirinya sendiri. Dia istilahnya tidak kok terus menjadi orang lain ataupun meniru seseorang. Dia tidak memahami dirinya siapa, tidak seperti itu, tapi dia menjadi dirinya sendiri seperti apa adanya dia, seperti itu. Oke, ada nilai-nilai member, value of giving. Jadi ini sesuatu nilai-nilai yang akan kita berikan kepada orang lain. Nah, kenapa kok seperti ini? Nilai ini adalah take and give. Kita juga diberi dan kita juga harus memberi gitu loh, nilai. Karena kita saling berinteraksi seperti itu. Nah, ada nilai setia dan dapat dipercaya. Ini juga harus dipegang teguh sampai dewasa. Banyak sekali kasus ya, misal kalau kita lihat tuh ada kasus perselingkuhan. Ini kan berawal dari dia yang tidak jujur. Ini tidak jujurnya dari mana? Ya bisa jadi dari sejak kecil tidak menjunjung tinggi nilai-nilai itu tadi. Dia sudah terbiasa bohong, jadi ya sudah santai saja dalam berbohong misalnya begitu, tidak merasa dia ini salah atau apa, jadi itu hal yang biasa bagi dia. Jadi setia dan dapat dipercaya. Ini kayak ini ya apa nilai yang ada di pramuka itu loh. Nah, kemudian ada nilai hormat. Hormat ini bagaimana seorang anak itu ketika bersama ataupun berinteraksi dengan orang dewasa, dia harus menunjukkan rasa hormat, rasa apa istilahnya ya, patuh, tunduk istilahnya seperti itu. Tapi ini menghormati, memberikan penghargaan, menghargai orang lain seperti itu. Kemudian ada nilai cinta, kasih sayang. Lah ini terkait anak yang nanti hatinya menjadi lembut, anak yang penuh kasih sayang dengan sesama, dia yang punya welas asih seperti itu. Ada nilai peka dan tidak egois. Jadi anak juga harus ketika dinasihati misalnya adik gitu di rumahnya orang di ibunya adik gitu. Ketika dia bertingkah agak agresif, oh dia langsung berarti ini diingatkan, semacam dikode atau apa, dia mengerti gitu loh, karena dia sering dinasihati, sering dibiasakan, tidak kok dibiarkan terus-menerus. Nah, jadi nilai peka dan tidak egois, dia itu ya kalau diberikan kode tertentu, anak itu langsung ngerti gitu loh. Kadang-kadang anak itu diingatkan dengan kata-kata yang halus itu ya nggak sama sekali nggak nyaut, nggak nyambung gitu loh. Jadi nggak peka.
Dan dia juga tidak boleh egois dalam artian, enggak, aku maunya seperti ini, aku mau yang begini, aku padahal itu di rumah orang misalnya. Jadi dia harus gampang nyambung ketika diberikan peringatan tertentu. Kemudian ada nilai baik hati dan ramah. Ini juga kita memberikan kepada orang lain, kita berbaik hati kepada orang lain, kita menyapa orang lain. Ini juga wajib untuk dicontohkan oleh orang tua dan juga guru. Adil dan murah hati ini yang paling bisa dilihat oleh anak, adil dan murah hati. Kenapa kok demikian? Karena orang tua kalau punya anak dibanding-bandingkan dia merasa tidak adil dan dia akan merasa kecewa. Dan suatu saat anak akan meniru juga apa yang dilakukan oleh orang tua tersebut ataupun guru tersebut. Terutama kalau seorang guru karena muridnya itu kan banyak ya. Muridnya banyak, oh yang paling disuka ya cuma Ari terus. Pasti Ari lagi, pasti dia lagi. Kalau dia salah aja nggak dimarahin. Ini kalau aku udah berusaha baik masih dimarahin itu kan berarti nggak adil gitu. Jadi seorang guru harus bisa berbuat adil kepada semua siswanya. Jangan sampai kalau si A itu salah, kok nggak dimarahi ya? Aku dimarahi terus, misalnya seperti itu. Jadi ini penting bagi seorang guru untuk bersikap adil dan juga bermurah hati kepada muridnya. Oke, kenapa kok kita mengajarkan nilai-nilai moral pada anak? Ini memang nilai ini turun-temurun secara dari leluhur kita, budaya kita seperti itu, dan ini harus selalu kita lestarikan, kita pegang teguh. Ya, ini dikatakan sudah menjadi tradisi ya, karena kita memang nuansanya itu penuh dengan nilai dan budaya, adat, istiadat, dan juga norma-norma di masyarakat. Nah, karena adanya nilai ini juga masyarakat menjadi aman. Semua orang bisa mengendalikan dirinya sendiri terutama ya. Dan juga ketika berbuat baik kepada orang lain juga akan kembali berbuat baik lagi kepada kita gitu loh, karena menerapkan nilai ini tadi gitu. Nah, nilai ini adalah milik kita bersama. Ini merupakan suatu aturan yang kita miliki secara bersama-sama. Kemudian nilai itu benar, sifatnya itu benar. Kenapa kok dikatakan benar? Ini kesepakatan masyarakat, sudah kesepakatan masyarakat secara luas, jadi itu konsepnya adalah benar. Ini bukan hanya dari Bu Ayu yang buat, nilai-nilai itu orang-orang itu punya nilai kejujuran, nilai kasih sayang atau apa, itu tidak hanya dari Bu Ayu, tapi ini sudah kesepakatan yang ada di masyarakat kita. Selanjutnya, moralitas dan perilaku didasarkan pada nilai membantu seorang anak mengembangkan kemandirian, kebebasan, dan percaya diri. Oke. Moralitas yang didasarkan pada nilai gitu ya, moral, perilaku-perilaku yang dasarnya itu ada nilainya tadi, ini membuat anak merasa sebenarnya terayomi, merasa aman, sehingga dia merasa, oh aku bisa, aku itu oke gitu loh, aku mampu gitu, guruku baik sama aku gitu, orang tua aku juga baik, jadi dia merasa percaya diri, merasa dihargai juga, meskipun dia adalah seorang anak yang kadangkala itu dianggap makhluk yang masih lemah, tapi ketika orang tua juga menerapkan nilai ini tadi, maka dia merasa sejahtera, merasa aman, terayomi. Oke, karena amal paling nyata dan paling efektif yang dapat kita berbuat untuk kebahagiaan mereka. Jadi ini merupakan suatu amalan atau perbuatan yang paling nyata bagi mereka. Kenapa? Ini ketika kita mengajarkan nilai, mereka akan menjadi orang yang tumbuh dengan nilai-nilai itu tadi dalam diri mereka. Dan mereka bisa menerapkan nilai-nilai itu tadi kepada masyarakat. Jadi kita mengarahkan mereka untuk menjadi orang yang baik gitu, orang yang diterima di masyarakat. Dan ini juga demi kebahagiaan mereka. Ketika mereka diterima di masyarakat, mereka menjadi orang-orang yang istilahnya bagian dari masyarakat dan semuanya welcome kepada mereka karena perbuatan mereka yang baik, maka hidup mereka itu aman, sejahtera gitu loh, terayomi. Beda kalau terus anak ini kok nggak ngerti tata krama, nggak ngerti sopan santun, itu pasti suka dicibir oleh orang-orang. Akhirnya mereka merasa eh, tidak dianggap di masyarakat itu ataupun meresahkan di situ, akhirnya dikucilkan dan sebagainya. Kan kasihan. Jadi peran orang tua, peran guru sangat penting untuk kelangsungan tumbuh dan berkembangnya anak yang mengerti nilai dan moral. Oke. Ini kapan ketika mengajarkannya ini kapan sih? Gitu ya. Nah, ini kita ajarkan mulai dari kecil sesuai dengan perkembangan mereka. Sesuai dengan perkembangan mereka dalam artian kita selalu menasihati mereka. Gitu loh.
misal anak yang masih kecil banget ya, kita jangan bilang, ayo hormat sama ini. Tidak seperti itu caranya, tapi salim misalnya begitu. Ayo salim, itu kan bentuk untuk menghormati orang lain yang lebih tua. Salim, kalau mau pulang ya pulang, pamit sama Pak Paman, dada dulu sama Paman, Assalamualaikum, misal seperti itu. Itu juga upaya mengajarkan nilai gitu loh. Nah, di mana nilai ini paling baik diajarkan? Di dalam keluarga tentunya. Ya. Di sekolah ya oke sih, tapi keluarga ini yang paling penting. Kadang-kala ada anak yang uh, datang ke sekolah itu kok anak ini kayak gini ya, apa dikasih tahu kok malah apa sering memberontak gitu lah. Ini karena pendidikan dalam keluarganya yang mungkin orang tuanya itu ketika diingatkan, misalnya suaminya diingatkan istrinya itu juga bentak-bentak, akhirnya anaknya ikut-ikutan. Siapa yang mengajarkan nilai? Orang tua adalah teladan dan guru yang utama. Jadi orang tua ini memang teladan dan guru utama. Pendidikan itu kan dimulai dari keluarga, dari rumah. Tapi guru juga penting. Tapi yang paling kita melihat karakter anak itu nanti bisa cerminan dari orang tuanya seperti apa gitu loh. Nah, guru kan memang datangnya agak terakhiran gitu ya, dia ketika dia sudah sekolah. Tapi kalau anak apa orang tua kan memang mendampingi anak mulai dari lahir sampai nanti dia besar dan dewasa. Nah, jadi nilai yang diajarkan apa saja? Ya nilai-nilai yang sudah kita bahas tadi, nilai-nilai nurani dan nilai-nilai untuk giving tadi, nilai-nilai yang wajib kita berikan kepada orang lain. Oke, ini ada pengertian nilai ya. Ini berasal dari bahasa Inggris atau value. Nah, ini maksudnya ini sesuatu yang berguna, mampu, berdaya, berlaku. Nah, sesuatu yang dipandang baik, disukai, dan benar menurut keyakinan seseorang atau sekelompok orang. Makanya kalau kita melanggar nilai, kita nggak sopan, kita nggak hormat sama orang tua, nanti akan dicibir oleh orang lain, oleh masyarakat. Karena ini keyakinan sekelompok orang gitu loh. Itu hal yang benar seperti ini. Hal yang benar itu kalau ketemu orang ya menyapa gitu, jangan terus disapa orang tua malah dia melengos. Nah, ini adalah suatu keyakinan ataupun kesepakatan yang dianggap benar oleh sekelompok orang. Oke, fungsinya ini sebagai penunjuk arah, pemandu, dan pemersatu. Tentunya menunjukkan sesuatu yang benar atau sebagai pedoman di mana kita hidup di masyarakat. Dan pemersatu ini kalau berkenaan dengan kita yang hidup dengan masyarakat yang heterogen, yang beragam. Dan ini kalau ada sesuatu yang sama yang kita anut, yakni nilai ini, nah ini jadi pemersatu gitu loh. Sama halnya kita menganut agama Islam sama. Agama Islam kan juga jadi pemersatu. Oh, kita sama-sama satu agama ya, misalnya seperti itu. Oke, sebagai benteng perlindungan, jadi kalau kita menganut nilai kita akan aman. Karena kita menjadi bagian dari masyarakat tertentu itu tadi yang tentunya akan saling dilindungi, saling melindungi. Tidak kok dia kalau beda perilakunya maka akan dianggap bukan bagian dari situ. Kok kayak gitu ya kelakuannya, kok nggak pantas ya, kok nggak sopan ya, misalnya begitu. Sebagai pendorong dan penuntun orang untuk berbuat baik. Jadi nilai ini juga erat kaitannya dengan agama, di mana ini sebagai sesuatu yang menjadikan orang bisa berbuat baik, bisa membahagiakan orang lain istilahnya itu. Ya disapa, menyapa, kemudian berbuat ramah, menghormati, itu orang lain sudah senang gitu. Tidak kok kita harus memberikan secara materi, tapi hanya dengan perilaku kita yang menunjukkan, oh apa Bapak selamat pagi, Assalamualaikum misalnya seperti itu. Monggo Pak, kalau orang Jawa gitu biasanya kan. Mereka sudah senang merasa kalau dianggap gitu loh. Oke. Ini ada pengertian dari Frankl ya, nilai ini standar tingkah laku, keindahan, keadilan, kebenaran, dan efisiensi yang mengikat manusia dan sepatutnya dijalankan dan dipertahankan. Oke. Kemudian ada KRE, nilai adalah keyakinan tentang apa yang diinginkan atau sesuatu yang baik seperti halnya kebebasan berbicara dan apa yang tidak diinginkan atau yang buruk seperti ketidakjujuran. Nilai mencerminkan kebudayaan suatu masyarakat diamalkan secara luas oleh anggota masyarakat pemilik kebudayaan tersebut. Oke. Kita menganut kebudayaan budaya timur ya, di mana di situ menjunjung persatuan, kemudian kita lebih orang yang ramah-ramah, saling menyapa gitu. Beda dengan budaya barat yang lebih individualis.
Oke, jadi dari kedua pendapat tadi itu kita simpulkan bahwasannya prinsipnya menekankan pada sisi kebaikan. Bila dijalankan akan bermanfaat bagi yang menjalankannya gitu loh. Bila ada seorang anak ini berlaku jujur, dia akan dicap menjadi anak yang dapat dipercaya. Sama halnya Nabi Muhammad itu, dia sangat jujur, sangat amanah, sehingga banyak yang percaya kepada beliau, sampai kita pun menjadi umatnya beliau. Beda lagi kalau Nabi Muhammad itu tukang bohong misalnya, ya tentunya tidak akan ada orang yang mau mengikuti ajaran beliau. Kan beliau orang yang sangat suci, orang yang sangat jujur. Beliau yang amanah menyampaikan segala sesuatu, sehingga orang lain itu akan percaya kepada beliau sampai beliau punya umat yang luar biasa. Oke, ya kenapa kok ini ada kejujuran didefinisikan sebagai sebuah nilai? Ini menguntungkan ya bagi yang mempraktekkan ataupun yang terkena akibatnya ataupun orang lain yang merasakan. Kalau saya jujur ya, saya jujur, maaf ya anak-anak, saya hari ini kok nggak siap ya untuk ngajar materinya hari ini ya. Materi saya hilang ini di flashdisk misalnya, memang hilang gitu loh. Atau saya ternyata semalam ketiduran gitu loh. Saya belum buat materi gitu. Itu kan saya tenang hati saya. Dan kalian mungkin ya meskipun berundel gitu ya, ya wah kok gimana sih kok nggak siap materinya. Misalnya meskipun dulu tapi ya it's okay, kalian kan merasa apa tidak saya bohongi. Beda lagi kalau saya bilang, aduh anak-anak mohon maaf ya laptop saya hilang gitu misalnya, terus ternyata itu enggak, kalian tahu laptopnya masih, ternyata bahwa itu bohong loh, ini nyebelin banget gak sih, kenapa kok nggak jujur sama kita, misal seperti itu. Jadi jujur ini sangat penting gitu loh, jujur. Bagaimana juga kalian nanti kalau bersikap jujur kepada orang lain, menyampaikan apa yang kalian alami seadanya gitu loh. Ya memang kadang-kala jujur itu ajur, orang Jawa kalau bilang. Karena jujur itu perih gitu loh. Kadang-kadang menyakitkan, kita harus jujur, menyatakan apa yang seperti apa yang kita alami. Tapi itu lebih bagus daripada harus berbohong dan nanti pasti akhirnya ketahuan gitu loh. Dan ketika berbohong itu pun hati tidak tenang, was-was gitu. Ada keberanian ini tadi, ini berbuat sesuatu yang sulit tapi benar dan merupakan pilihan terbaik untuk jangka panjang. Ya ini memang seperti ini, sama halnya kita berani menyampaikan pendapat daripada kita memendam terus. Ini juga beban juga bagi kita. Ini baik untuk jangka panjang karena kalau kita sudah mengungkapkan apa yang kita rasa sudah plong, sudah selesai misalnya begitu. Kita berani memilih sesuatu atau berani untuk mengambil resiko. Itu oke, itu menjadi suatu hal pijakan yang bagus daripada kita saya nggak kuliah aja, saya takut nanti nggak bisa mengikuti materinya dengan baik, apa biayanya gimana. Tapi kita akhirnya untuk jangka panjangnya ya kita merasakan menyesal dan sebagainya. Oke, ini anak-anak belajar keberanian melalui cerita, permainan, sandiwara, diskusi. Mereka diberikan nilai moral terkait keberanian ini melalui cerita-cerita dongeng-dongeng ya, yang nantinya akan menjadi inspirasi untuk mereka. Makanya pilihkan cerita-cerita yang berkualitas yang bagus. Kemudian ada permainan. Nah, anak juga dituntut untuk memerankan sesuatu gitu loh, bermain kan. Berani nggak sama teman-temannya dia itu misal kejar-kejaran, itu berani nggak? Apa enggak, aku takut jatuh, aku inilah. Ini kan lewat permainan mereka juga diajarkan untuk berani, ada keberanian. Kemudian sandiwara ini semacam sosiodrama ya. Jadi memerankan peran tertentu. Berani nggak? Dilihat banyak orang loh ini sandiwara gitu loh. Berani nggak dia? Nah, kemudian ada diskusi. Diskusi ini juga melatih keberanian karena mengungkapkan sesuatu itu sulit gitu loh. Takut nanti salah, takut nanti diejek temannya. Lah ini lewat diskusi ini juga melatih keberanian. Nah, tapi mereka dapat belajar memilikinya dan mempraktekannya hanya melalui teladan. Kalau guru itu juga berani istilahnya mengungkapkan pendapatnya, memberikan apa ya? Memberikan sesuatu istilahnya ya apa ya? Ketika mungkin guru itu merasa perlu untuk mendiskusikan sesuatu dengan kepala sekolahnya atau apa, dan itu anak melihat, itu mereka akan, oh begitu caranya ya, oh begitu ya kalau menyampaikan pendapat misalnya.
ketika mereka diberikan contoh ini akan lebih efektif. Nah, ini ada teladan guru serta pujian guru. Kalau mereka berhasil atau baru mencoba ya dipuji, jangan baru mencoba dihina terus, apa kamu ini kok nggak bisa, kamu kok aduh jelek banget sih gitu. Pokoknya puji aja mereka ketika mereka sudah berusaha gitu loh. Itu sudah lebih baik. Oke, ini kuncinya adalah menyadari bahwa persiapan dan keyakinan atau kepercayaan juga mendukung keberanian. Jadi mereka harus percaya diri, persiapan juga gitu loh. Kalau mau cerita di depan kelas, anak diminta cerita di depan kelas ya, minta mereka untuk mempersiapkan diri dulu. Jangan asal tembak, ayo maju, kamu harus maju sekarang. Nanti akhirnya mereka malu dan jerah. Jadi ayo silahkan persiapkan 10 menit ya, membuat cerita kemarin liburan kemana 10 menit nanti maju ke depan kelas misal seperti itu. Guru tuh harus ngerti caranya untuk memperlakukan anak, jangan mempermalukan gitu loh ya. Oke, ini kesabaran dan cinta damai disebut nilai karena ini juga berakibat baik bagi orang lain dan dia sendiri yang berbuat atau mengamalkan kesabaran dan cinta damai itu. Oke, penanaman nilai melalui konseling ini bisa menggunakan media-media, bisa permainan yang pernah kita bahas di materi sebelumnya, atau menggunakan misalnya ada video-video tertentu yang di situ mengandung nilai ataupun moral sehingga anak akan mengerti, oh ini tuh yang namanya kejujuran. Misalnya ada videonya Nusa dan Rara, misalnya dia kan mereka ada yang berbuat baik, misalnya saling menolong, akhirnya mereka akan diberikan kembali kepada mereka hal yang baik, misalnya seperti itu. Kemudian ada penggunaan strategi dan pendekatan konseling. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di modul dan saya juga sempat menyimak yang dari kelompok ya menjelaskan ini. Jadi dalam pemberian ini ada strategi dan pendekatan konselingnya, gitu ya. Jadi tidak kok memberikannya ini asal-asalan, tidak, ada strateginya, ada pendekatannya seperti itu. Kemudian melibatkan semua pihak yang harus berkolaborasi baik dari guru, orang tua dan lingkungan masyarakat. Jadi tidak bisa ini hanya guru saja yang memberikan, tidak bisa. Orang tua juga harus memberikan pemahaman atau nilai-nilai tersebut. Karena pelayanan women counseling ini juga akan terintegrasi dengan pendidikan, terintegrasi dengan pembelajaran gitu loh. Dan orang tua juga wajib untuk ikut serta dalam pemberian materi atau penanaman nilai-nilai tersebut. Kalau hanya guru, wah percuma gitu loh. Kalau hanya guru dan orang tua lingkungannya nggak mendukung, wah ya percuma juga. Jadi ketiga pihak ini harus semuanya bersinergi. Misal guru, orang tua memberikan, oh kalau ketemu sama orang yang dewasa, yang lebih tua, disapa ya gitu loh. Orang tua juga begitu. Ketika di lingkungan, dia pergi ke warung beli sesuatu, diminta beli kecap misalnya, sama ketemu orang tua, disapa, orang tuanya malah melengos dan marah-marah. Nah, orang tua lingkungan masyarakat juga harus tahu kalau ada anak yang menyapa ya harus disapa balik. Oh pinter ya anak ini ramahnya, misalnya bilang gitu. Jadi kalian nanti juga sebagai orang-orang tua, nanti kalau ada anak menyapa, ya silahkan untuk dipuji. Oh pinter banget ya, kok ramah, ngerti ada orang tua di sini, misal seperti itu. Sebagai penguatan dan juga pensuksesan pendidikan nilai-nilai pada anak usia dini. Oke, mungkin itu yang dapat Boy sampaikan. Nanti di video ini akan ada pertanyaan-pertanyaan yang nanti harus kalian jawab. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.